Saya. Pak Deddy Mulyadi. Wih. Buka jaket. Tanda-tanda nih. Kan menerima tantangan. Menerima tantangan, buka jaket. Jaketnya aja dibuka, yang lain jangan yang. Terus. Saya. Pak Deddy Mulyadi. Wih. Buka jaket. Tanda-tanda nih. Kan menerima tantangan. Menerima tantangan, buka jaket. Jaketnya aja dibuka, yang lain jangan yang. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Orang Jawa Barat itu biasa berstand up komedi karena masyarakatnya masyarakat renyah, selalu tersenyum. Kalau ada yang celaka kakinya patah, untung cenah ukur sukuna. Kalau tangannya patah, untung ukur leungeunna. Kalau dia meninggal, untung maut. Sabab lamun hirup bakal sangsara. Itulah orang Jawa Barat, selalu pandai bersyukur dengan senyum. Kalau ngomongin orang anak muda, kaum milenial, kadang-kadang negara ini bikin bingung. Anak-anak disuruh pandai tapi sekolahnya nggak cukup. Disuruh pandai tapi biaya pendidikannya mahal. Disuruh kuliah tapi biaya kosnya mahal. Plus biaya semester, belum ditambah biaya pacaran, kan bikin rumit. Dedi itu membuat semuanya menjadi ringan karena dua-duanya namanya ringan. Memilih gubernur itu memilih D1 dan D2, tinggalin nomor mobilnya, terpercaya mah. Jadi nggak ada problem siapa gubernur Jawa Barat, Dedi, wakilnya juga Dedi, tidak akan ada iri-irian kita mah. Nah, agar kita tidak bingung, mari kita demo sama-sama sama negara ini. Hei, anak muda disuruh profesi menekuni pada bidangnya, jumlah pelajaran 17 pan lieur. Anak mahasiswa disuruh mampu bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, sama jumlah mata kuliahnya seabrek-abrek, jabal lama kuliahnya. Yang enak mah Mbak Nana ngomong-ngomong saeutik jadi duit. Amin, amin. Waktunya sudah habis, kita kasih tepuk tangan Udah untuk Kang terakhir, Deddy. harus nyampe dulu. Apa pesan saya terakhir? Jampe-jampe harupat, gerak gede, gerak lumpat, gerak pilih nomor 4. Biar kuliahnya cepat, biar kerjanya dapat, biar dapat jodoh lebih berkat. Itu saja. Terima kasih. Terima Kang kasih. Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk keempatnya. Bagaimana hasil studi Bandungnya, studi bandingnya? Saya ingin ke Pak Presiden dan Pak Penasehat. Saya melihat semuanya memang terlihat sekali kalau orang Sunda itu Raka ya? Heureuy. Iya. Resep heureuy. Jadi keempat-empatnya menurut saya luar biasa ini. Iya. Betul, kalau misalnya Pilkada Jawa Barat itu memang penuh dengan bintang, ya karena mereka memang bintang-bintang semuanya. Bikinlah sekolah manajer, anak-anak miskin, anak-anak pedesaan dimasukin pendidikan manajer selama 3 Kang tahun. Deddy, Kebijakan untuk SD dan SMP ada di kabupaten, sementara kebijakan SLA ada di provinsi. Ini nanti akan bertabrakan. 1,9 juta, nanti 50% itu kami kikis, jadi tinggal separohnya saja di masa jabatan 5 tahun. Dan kemudian untuk pendidikan kami akan tingkatkan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, tentu kami akan mencoba dengan memberikan peluang untuk sekolah-sekolah. Oke. Nanti saya akan ada kesempatan untuk menggali lebih jauh, tetapi waktunya sudah habis. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk pasangan nomor urut 2. Silakan, Kang Deddy. Saya ingin koreksi dulu tentang berapa juta tadi pengangguran. Kalau data terakhir, pengangguran terbuka di Jawa Barat itu turun dari 8,89% menjadi 8,22%. Itu data mutakhir ya. Saya nggak tahu data Kang Hasan dari mana tadi.
Nah, mengenai pendidikan, kemiskinan, dan juga tingkat pengangguran, gini rasio mempengaruhi, saling mempengaruhi semua, juga tingkat kesehatan masyarakat. Karena itu dari 5 isu strategis ini kami prioritaskan dalam kegiatan-kegiatan kami. Bicara pendidikan, misalkan kampus, kita dorong bagaimana multi kampus. Jadi kalau ini orang Pangandaran nggak perlu kuliah di Unpad, harus ke Bandung. Kami sudah buka Unpad Pangandaran. Anak-anak Cirebon mau sekolah di ITB, nggak perlu harus ke Bandung, sudah ada ITB Cirebon. Kemudian kita dorong lagi multi kampus IPB, nggak perlu harus ke Bogor, ada juga di Sukabumi. Bagaimana ke depan multi kampus harus digerakkan. Masalah pengangguran, cari kerja, kami janjikan dalam salah satu kegiatan kami bagaimana uji kompetensi yang melahirkan adanya sertifikat keahlian dan keterampilan dan pemagangan. Baik. Jadi kalau memang memiliki sertifikat keahlian tadi, jangan takut, bukan hanya di Indonesia bisa dapat kerja, tapi juga di luar negeri bisa dapat pekerjaan dengan baik. Terima kasih Kang Dede, kita kasih tepuk tangan. Ada waktu untuk saling menanggapi. Saya ingin ke Pak Hasan, Pak TB Hasanuddin. Adakah program yang spesifik berbeda yang bisa Anda tawarkan dibandingkan dengan program yang sudah dilakukan oleh incumbent saat ini? Baik, saya akan menambahkan, saya khusus di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini kita ada satu sistem pendidikan di mana khusus untuk SLTA atau SLA akan lebih mengarahkan pada vokasi, pada kejuruan. Sehingga di sini anak-anak yang berbakat itu sendiri nanti itu pun juga akan ada satu beasiswa khusus. Tiap kabupaten 100 atau 200 kemudian dibiayai ikatan kerja, ikatan dinas, dan kemudian harus bekerja juga di kabupaten tersebut. Oke, itu belum ada. Pak Anton, apakah itu belum ada atau belum Anda yakin itu belum dilakukan oleh incumbent atau ditawarkan oleh incumbent? Belum. Saya ingin tanya. Sistem Kurotoki itu sebagaimana di Jepang. Jadi itu pembeda dari pasangan nomor 2 itu. Apakah itu merupakan keunikan? Begini, pendidikan itu dibuat menjadi sederhana, tidak dibuat menjadi rumit. Misalnya begini, pendidikan dasar 9 tahun, tidak usah lagi SD ke SMP. SD saja ditambah 3 kelas menjadi 9 tahun, maka di seluruh Jawa Barat SD-nya itu setara dengan SMP. Kemudian SMP dirubah menjadi SMA dan SMK, maka di setiap kecamatan minimal ada 3 atau 4 SMA dan SMK. SMK-nya berbasis industri, di mana anak-anak sekolahnya cukup 1 semester belajar akademik, 5 semester dia langsung terjun ke lapangan kerja, dan laboratoriumnya adalah seluruh kawasan yang ada di Jawa Barat. Ini akan melakukan percepatan dan pertumbuhan. Bagaimana orang Jawa Barat menguasai perusahaan agar dia menjadi manajer? Bikinlah sekolah manajer, anak-anak miskin, anak-anak pedesaan dimasukin pendidikan manajer selama 3 tahun. Kang Dedi, jadi ini program baru yang ditawarkan. Dan itu sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Saya waktu jadi bupati dan nilai lebihnya dibandingkan dengan pasangan yang lain? Lebih dari yang lain karena saya sudah melaksanakan dan nanti ditetapkan Jawa Barat. Pak Anton, lebih dari yang lain program yang ditawarkan? Maaf, kebijakan untuk SD dan SMP ada di kabupaten, sementara kebijakan SLA ada di provinsi. Ini nanti akan bertabrakan. Nah ini, dan juga secara psikologi pendidikan, yang SLA itu nanti berdasarkan nilai psikologi cocok mana. Kalau yang nilai misalkan matematik dengan bahasanya bagus, itu nanti bisa meneruskan ke universitas. Oke, tetapi apakah itu artinya tidak realistis program ini ditawarkan karena sebetulnya wewenangnya berbeda? Agak Anda mau katakan bertabrakan dengan peraturan dan undang-undang. Apa tanggapan Anda, Kang Dedi? Bisa diintegrasikan. Gubernur kan dengan bupati wali kota sama-sama mengejar target pendidikan, lamanya sekolah. Dibuat metodologi sederhana, gubernur dengan bupati wali kota bersama-sama mensukseskan pendidikan dasar 12 tahun menurut saya, bahkan pendidikan S1 bagi seluruh warganya. Walaupun wewenang pemerintah provinsi hanya SLTA. Wewenang itu hanya teknis, kalau bekerja dan punya niat yang sama seluruh teknis selesai. Yang bagaimana ada Pak TB? Pak TB Saya silakan. kira tidak bisa. Ini Bagaimana untuk pendidikan? Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang, di bawahnya juga ada peraturan-peraturan presiden, kemudian peraturan-peraturan daerah. Tidak bisa yang namanya sekarang ini sudah diputuskan. SD, SMP itu menjadi tanggung jawab kepala daerah tingkat 2,
sementara SMA itu adalah menjadi tanggung jawab provinsi. Selesai. Dan kalau baik. mau merubah, tentu harus merubah aturan-aturan dulu, dan itu di luar kewenangan seorang gubernur. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi? Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Bungal poe kurang nyaritakeun sia kafir, sia musyrik, sia itu, sia ieu. Nu nugaran gunung diantep, nu nyairan sagara diantep, nu ngangalangkatan pasir dia diantep. Kurang parbut paham di beradil alam beak sia dicarapotan ku batur. Maneh mah garut teh parbut paham. Teu angeus-angeus cili salahkeun, cili kafirkeun, cili musyrikeun, surga sida nu manehna. Nah, saudara-saudara seiman semua, pernyataan Habib Bahar yang meragukan keislaman Kang Deddy Mulyadi adalah tuduhan yang tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga sangat disayangkan, datang dari seseorang yang menyebut dirinya tokoh agama. Dalam Islam, menghakimi keimanan seseorang tanpa dalil yang jelas adalah tindakan yang melampaui batas. Rasulullah sendiri tidak pernah mengkafirkan orang hanya karena berbeda cara berdakwah atau karena tidak tampil dengan simbol-simbol keislaman tertentu. Justru apa yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam pertemuannya dengan Najwa Shihab adalah contoh nyata akhlak seorang muslim sejati. Beliau tampil tenang, bersahaja, tidak menyerang, dan menjawab semua pertanyaan dengan logika yang kuat, tapi tetap penuh adab. Bahkan Najwa Shihab pun tampak terpukau dan menghormati cara KDM menyampaikan pandangan. Ini bukti bahwa adab dan kesantunan jauh lebih berpengaruh daripada teriakan dan cercaan. Islam bukan hanya tentang pakaian atau simbol, tapi tentang akhlak dan cara kita memperlakukan sesama manusia. Dalam hal ini, KDM jauh lebih menunjukkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya dibandingkan Habib Bahar yang justru sering muncul dengan gaya keras, penuh kemarahan, dan kata-kata kasar yang justru bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Adalah hak setiap warga negara untuk berdakwah, menyampaikan pendapat, dan tampil di ruang publik. Namun ketika seseorang seperti Kang Deddy Mulyadi yang aktif menyuarakan budaya lokal, nilai kemanusiaan, dan dakwah kebijaksanaan malah diserang dan diragukan keislamannya itu, justru menunjukkan ketidakdewasaan dalam berdakwah. Jawa Barat pantas bangga memiliki figur seperti KDM, bukan Islam yang ditakuti karena emosi dan umpatan, tetapi Islam yang mengayomi semua golongan masyarakat dengan hikmah dan kelembutan. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.